Om Swastiastu. Pada kesempatan di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek UAS Manajemen Investasi TI. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Niputeka Fridayanti dengan NIM 003 dan rekan saya Niputu Melsi Oktaviani dengan NIM 030. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis evaluasi investasi TI, pembuatan sistem akademik berbasis website menggunakan metode cost benefit analysis dari studi case SD Negeri 5 Daupuri, Denpasar. Di sini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama yaitu profil sekolah. Yang kedua, analisis evaluasi investasi TI menggunakan cost benefit analysis. Dan yang ketiga, kesimpulan. Pertama yaitu profil sekolah dari SD Negeri 5 Daupuri, Denpasar. SD Negeri 5 Daupuri merupakan salah satu satuan pendidikan dasar yang terletak di Jalan Serma Repot nomor 5 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sekolah ini berada di jantung Kota Denpasar, yang tidak ternaung secara penuh di wilayah sebuah kelurahan atau lingkungan. Karena terletak di jantung Kota Denpasar, membuat sekolah ini sangat mudah mengakses informasi, terutama jaringan komunikasi, baik dari telepon maupun internet. Sampai saat ini, SD Negeri 5 Daupuri juga telah berlangganan telepon dan juga internet. SD Negeri 5 Daupuri diprediksi untuk jumlah siswa yang tercatat pada tahun ajaran 2021-2022 yaitu sekitar 175 orang yang terdiri dari 6 rombel. Adapun visi dari SD Negeri 5 Daupuri yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam berprestasi, berhalak mulia, cerdas, terampil, berkarakter, berwawasan budaya dan lingkungan, serta beberapa indikator visi. Misi dari SD Negeri 5 Daupuri ada 6. Yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang taat beribadah. Lalu ada melaksanakan pembelajaran PAIKEM, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman, meningkatkan kedisiplinan seluruh komponen sekolah, mewujudkan kerjasama yang harmonis, baik di dalam maupun di luar sekolah, meningkatkan kompetensi siswa agar mampu mewujudkan siswa yang berprestasi. Serta ada kegiatan yang dilakukan di SD Negeri 5 Daupuri dalam menghadapi perkembangan zaman era revolusi 4.0 yang tertera pada slide. Untuk saat ini, SD Negeri 5 Daupuri memiliki alam lingkungan sebagai sumber belajar selain sejumlah buku atau media pendidikan. Beberapa hal yang layak dijadikan pertimbangan sebagai bahan pembelajaran antara lain keterampilan melukis atau menggambar, tari Bali sebagai potensi keunggulan lokal, pembelajaran bahasa Inggris sebagai keunggulan global. Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, sampai saat ini di SD Negeri 5 Daupuri berupaya meningkatkan sarana pendidikan seperti pada sebuah perpustakaan yang telah dikelola sedemikian rupa, dengan jumlah buku telah mencapai lebih dari 2.000 judul buku serta lebih dari 15.000 eksemplar yang ada pada perpustakaan. Serta perpustakaan di sini juga memiliki bahan pustaka seperti globe, bola langit, dan lainnya sebagai alat belajar lain dalam jumlah yang cukup. Selain itu, untuk menunjang pelayanan dalam pengelolaan akademik, dibuatkan sebuah sistem akademik berbasis website untuk menunjang administrasi dan proses pembelajaran peserta didik dari SD Negeri 5 Daupuri untuk mempermudah memantau perkembangan pendidikan peserta didik. Nah, dalam pelaksanaannya, semua pembelajaran tersebut diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.
Dan pembuatan dari sistem akademik berbasis website di sini dibuat dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan akademik dan juga mutu pembelajaran di SD Negeri 5 Dauhpuri Denpasar. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai analisis evaluasi investasi TI menggunakan metode cost benefit analysis pada studi kasus SD Negeri 5 Dauhpuri Denpasar. Analisis biaya dan manfaat merupakan instrumen untuk menilai apakah suatu proyek layak untuk diimplementasikan atau tidak. Di mana saat ini SD Negeri 5 Dauhpuri Denpasar sedang melakukan pembuatan sistem yang baru, di mana agar pelayanan kepada peserta didik dapat ditingkatkan lebih baik. Proyek yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh SD Negeri 5 Dauhpuri Denpasar adalah sistem website akademik, di mana proyek investasi tersebut akan dinilai cost benefit-nya, dan hasil penilaiannya akan berupa rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai proyek, sehingga bisa memberikan rekomendasi apakah proyek tersebut layak untuk diimplementasikan atau tidak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diawali dengan menganalisis proyek-proyek yang ada pada bagian TI, dengan menganalisis cost benefit yang didapat dari proyek tersebut, kemudian dilakukan perhitungan selisih antara manfaat yang didapatkan dengan anggaran investasi yang telah dianggarkan di awal. Analisis evaluasi investasi TI pada pembuatan sistem yang baru di SD Negeri 5 Dauhpuri menggunakan metode cost and benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat yang melibatkan perhitungan dan evaluasi dari keuntungan bersih yang terintegrasi dengan program alternatif, di mana metode cost and benefit analysis ini dihitung melalui 5 metode perhitungan, yaitu ROI, Net Present Value, IRR, PI, dan DPP. Perhitungan manfaat dan umur pakai dari sistem yang baru pada SD Negeri 5 Dauhpuri ini diperkirakan selama 4 tahun untuk sistem dan hardware-nya. Maka setelah 4 tahun, sistem ini diharuskan untuk mengganti atau upgrade untuk meningkatkan kinerja dan mengikuti perkembangan. Di mana pada layar sudah tertera tabel biaya investasi dari proyek sistem berbasis website di SD Negeri 5 Dauhpuri Denpasar, di mana total biaya yang dikeluarkan adalah 26.500.000 yang terdiri dari instalasi, server backup, dan laptop. Kemudian juga terdapat biaya operasional terdiri dari biaya bulanan, pemeliharaan, dan listrik, di mana total biaya bulanan dari biaya operasional sebesar 2.725.500 dan total biaya per tahun dari biaya operasional sebesar 32.430. Kemudian juga terdapat tabel manfaat sistem website SD Negeri 5 Dauhpuri, di mana manfaat terdiri dari reduksi biaya telekomunikasi siswa, reduksi biaya perjalanan, reduksi biaya pertemuan, reduksi biaya pengiriman surat, dan reduksi cetak absen guru. Selain itu juga terdapat manfaat yang terdiri dari menghindari biaya kesalahan data, menghindari biaya kehilangan data, biaya server, biaya peralatan, penggunaan bandwidth, biaya listrik, dan pembayaran lebih cepat, di mana diperkirakan manfaat per tahunnya sebesar 60.409.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional dalam 4 tahun. Untuk biaya operasional di sini terdiri dari biaya bulanan, biaya pemeliharaan, dan biaya listrik. Untuk tahun 0 diperkirakan yaitu 32.430, tahun kedua 32.430, tahun kedua 37.230, tahun ketiga 38 juta, tahun keempat 44.700.
Selanjutnya, manfaat dari 4 tahun untuk investasi sistem baru dari SD Negeri 5 Dauhpuri, di mana manfaat di sini terdiri dari reduksi biaya, hindari biaya, dan biaya lebih cepat. Untuk tahun ke-0 diperkirakan total manfaatnya yaitu 60.409.000, tahun pertama 60.409.000, tahun ketiga 69.559.000, tahun ketiga 73.799.000, dan tahun keempat diperkirakan manfaatnya 78.539.000. Selanjutnya yaitu analisis pembahasan untuk perhitungan dari cost benefit analysis. Analisis dimulai dengan membahas mengenai biaya investasi pada program kerja pengadaan kebutuhan sistem informasi dari SD Negeri 5 Dauhpuri dalam proyek pembuatan sistem berbasis web untuk melihat cost benefit dari proyek baik dari secara tangible maupun intangible. Adapun perhitungan cost benefit analisisnya yaitu ada 5. Yang pertama, net present value, di mana metode ini dilakukan dengan cara membandingkan seluruh pengeluaran dengan seluruh penerimaan pada tingkat bunga tertentu. Perhitungan kedua yaitu return on investment atau ROI. Pada metode ini dilakukan dengan cara pengembalian investasi digunakan untuk mengukur presentasi manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Perhitungan yang ketiga yaitu internal rate of return atau IRR. Untuk mencari IRR di sini dapat dilakukan menggunakan kalkulator IRR dan beberapa percobaan dan perkiraan. Yang keempat yaitu perhitungan discounted payback period atau DPP. DPP di sini yaitu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan pajak yang terhutang. Dan perhitungan kelima yaitu Profitability Index atau PI, yaitu metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value, nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Untuk perhitungan pertama yaitu net present value, di sini investasi dilakukan menggunakan bunga sebesar 10%, di mana net present value di sini dihitung dari penilaian minus nilai proyek ditambah cost inflow. Pertama dibagi dengan 1 ditambah suku bunga pangkat 1 karena tahun pertama, dan ditambah dengan cash inflow 2 per 1 ditambah suku bunga pangkat 2 untuk tahun kedua, dan ditambah dengan cash inflow ketiga dan keempat karena ada 4 tahun investasi. Dan diperoleh hasil sebesar Rp59.102.475,169. Nah, dari hasil perhitungan NPV di sini diperoleh hasil positif sehingga proyek tersebut layak untuk dijalankan. Perhitungan kedua yaitu return on investment. Hasil dari perhitungan ROI di sini diperoleh dari total manfaat dikurangi total biaya dibagi dengan total manfaat, sehingga hasilnya yaitu 0,56 atau 56%. Dari hasil perhitungan ROI yang diperoleh hasil 56% di sini, dikatakan bahwa nilai tersebut sudah cukup besar, sehingga proyek untuk investasi pembuatan sistem layak untuk dilakukan. Selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan dari IR.
IRR, di mana nilai investasi pada pembuatan sistem ini sebesar 26.500.000, kemudian cash flow tahun pertama sebesar 27.979.000, kemudian cash flow tahun kedua 32.329.000, cash flow tahun ketiga 35.799, dan cash flow tahun keempat 33.839, di mana diasumsikan rate of return-nya itu sebesar 10%, di mana di sini kami menggunakan faktor diskonto untuk yang pertama, untuk NPV pertama sebesar 10%. Kemudian didapat total VP-nya itu sebesar Rp102.157.422, di mana untuk menghitung NPV yaitu investasi awal dikurang dari total VP-nya sehingga mendapatkan total sebesar Rp75.657.042. Selanjutnya dihitung faktor diskonto VP yang kedua sebesar 16%, di mana total VP yang kami dapatkan yaitu Rp86.809.106,7 dan investasi awalnya sebesar Rp26.500.000, di mana NPV yang kami dapatkan sebenarnya dari total VP dikurang dari investasi awal, sehingga kami mendapatkan total NPV kedua yaitu Rp63.309.106,7. Selanjutnya dilakukan perhitungan selisih bunga dari VP pertama dikurang dengan selisih bunga dari VP kedua yaitu 10% kurang 16% sama dengan 6%. Kemudian selanjutnya untuk menghitung NPV didapat dari pengurangan selisih VP1 dan VP2. Selanjutnya didapatkan NPV sebesar Rp75.657.422, di mana perhitungan IRR-nya yaitu 10% ditambah NPV kemudian dibagi dengan Rp12.244.315,3 dikali 6%, di mana didapatkan hasilnya sebesar 10,37%. Jadi kesimpulannya proyek dari perhitungan IRR tersebut, proyek investasinya tersebut layak untuk diimplementasikan karena IRR-nya lebih tinggi dari nilai RRR yaitu 10%. Selanjutnya perhitungan dari DPP. Seperti sudah dijelaskan di awal mengenai DPP itu adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang, di mana DPP itu dihitung dari besarnya harga Rp26.500.000 dibagi dengan Rp27.791.980,198 di tahun pertama, di mana didapatkan hasil DPP itu sebesar 0,9566. Dari hasil perhitungan DPP adalah kurang dari 1 tahun atau 9,5 bulan, yang mana cut off dari institusi adalah 4 tahun, sehingga proyek tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian perhitungan dari PI. Rumus PI yaitu NPP ditambah nilai proyek dibagi nilai proyek, di mana didapatkan hasil PI 3,23. Hasil dari perhitungan PI lebih besar dari sama dengan 1, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan atau diimplementasikan. Selanjutnya kesimpulan dari analisis evaluasi investasi TI menggunakan cost benefit analysis pada studi kasus SD Negeri 5 Daopuri Denpasar.
adalah dari hasil perhitungan analisis biaya dan manfaat yang telah dilakukan pada investasi pembuatan sistem akademik berbasis web pada SD Negeri 5 Dohpuri, diperoleh proyek yang dihitung biaya dan manfaatnya layak dilaksanakan dan diimplementasikan untuk dilakukan investasi TI berdasarkan hasil perhitungan dengan hasil NPV bernilai positif sebesar Rp52.475,169 dan nilai ROI positif 56%, nilai IRR sebesar 10,37%, nilai DPP sebesar 0,9566 dan nilai PI sebesar 3,23. Kemudian ini merupakan bukti lampiran dari data yang kami peroleh untuk menganalisis evaluasi investasi TI dari studi kasus SD Negeri 5 Dohpuri Denpasar. Terdapat lampiran dana seperti yang tertera pada layar. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.